Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah sinar rembulan. Di malam Ramadan perbanyak amalan. Ahlan wa sahlan di munzalan. Banyak kenangan dan kenalan. Alhamdulillah. Ini khusus nih baru dibuat tadi pas perjalanan ke sini. Untuk alumni, bukan saja pantun yang kita sediakan, tapi juga kita sudah gelar karpet merah ini. Alhamdulillah, walaupun dari awal Ramadan kita sudah gelar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang keberapa ini? Malam yang ke-16. Pada semangat ya. Alhamdulillah. Ya. Tadi di sore hari kita mendengarkan kalimat hikmah Jawahirul Kalim min Syekhina Syekh Khalid Al-Hamudi. Beliau katakan bahwa awal Ramadan zahaba, awal Ramadan ini telah pergi, wa akhiru Ramadan zahabun, namun akhir Ramadan ini adalah emas. Dan Allah sifati Ramadan ini memang begitu cepat berlalu. Terbatas, terhitung harinya dan cepat. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbatas, terhitung. Maka kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada para mustami'in, mustami'at, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini, untuk sama-sama kita memaksimalkan detik-detik yang tersisa, jam-jam yang tersisa, waktu-waktu yang tersisa di bulan Ramadan. Kita sudah masuk pada pertengahan, kita sudah lewati pertengahan daripada bulan Ramadan, masih ada pertengahan kedua daripada bulan Ramadan yang dimana untuk kita maksimalkan. Badiril fursata dalam sebuah mahfuzat, badiril fursata wahdhar fautaha fabulugul izzi fi nailil farasi. Ya. Pergunakanlah waktu. Hati-hati kehilangan waktu. Hati-hati kehilangan masa luang, waktu kosong. Karena sesungguhnya mencapai kemuliaan fabulugul izzi fi nailil furas adalah ketika memanfaatkan kesempatan yang ada. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan kepada kita kesempatan itu. Dan kita nyatakan dengan hadirnya kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah kita. Masyaallah muslimin, mustami'in dan mustami'at, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islamnya kita, sampainya Islam di bumi kita ini tidaklah terlepas daripada peran pendahulu kita, peran para ulama kita, para da'i ilallah yang senantiasa menyeru kepada Islam, menyeru li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampailah Islam ini ke Nusantara, sampailah kepada kakek nenek kita, maka sampai pun ke kita. Maka ikhwas sekalian, tongkat estafet dakwah ini harus kita lanjutkan, harus kita jaga, karena kita semua di sini tentunya adalah da'i ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, Allah sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ajaklah, serulah,
panggillah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Tuhanmu. Maka kita ketahui sebelum kita masuk di sini, di antara syarat masuk di sini adalah siap untuk apa? Dakwah. Siap untuk mengamalkan ilmunya. Maka dimanapun kelak kita berada setelah selesai di sini, ada yang di Bekasi, dakwah di Bekasi dia. Ada yang kelak nanti ke Jepang, ke Osaka, Tokyo Jepang, dakwah di sana dia. Ada yang ke Belanda, dakwah di sana dia. Ada yang ke Bandung, ke Brebes, dakwah di sana dia. Karena fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamihi. Di bumi manapun engkau berpijak, maka engkau bertanggung jawab atas Islamnya bumi tersebut, Islamnya tanah yang engkau pijak tersebut. Maka inilah spirit para ulama kita yang harus kita warisi, semangat dakwah. Dan tentu jamaah sekalian, dakwah ini dilandasi dengan kasih sayang, dilandasi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah, wa ma arsalnaka, nabi diutus untuk dakwah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai bentuk rahmat. Maka kalau bukan rahmat, kalau saja dakwah Nabi, dakwah para sahabat, para salafus soleh tidak dilandasi dengan kasih sayang, tidak dilandasi dengan rahmat, maka akan kabur mad'unya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lemah lembut menerima dakwamu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau saja engkau dakwah secara keras, hatinya keras, lisannya keras, lam faddu min haulik, maka kelak akan mereka berpaling daripada dakwah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, para tabi'in, ya, sampai kepada kita pewaris estafet dakwah ini, Allah sudah bekali dengan kiat-kiat dalam dakwah. Dan itu Allah ajarkan langsung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah yang ke-74, surah Al-Muddathir. Kita ingat, surah Al-Muddathir adalah surah yang kedua, wahyu yang kedua turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa Nabi SAW di Gua Hira, turun kepadanya surah Al-Alaq sampai 5 ayat. Maka terjadi fatratul wahyi. Maka kemudian setelah itu datang kembali, Rasul kembali melihat, ya, melihat malaikat yang dilihatnya dulu di Gua Hira. Maka Rasul ketakutan datang kepada istrinya, dathiruni, dathiruni, selimutilah aku wahai Khadijah. Maka apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muddathir. Kita ingat, Nabi diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq. Diangkat menjadi Rasul, diperintahkan berdakwah dengan surah Al-Muddathir. Nubbi'a bi'iqra' wa ursila bil muddathir. Karena Rasul diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan risalah wahyu kepada kaumnya. Maka ketika Nabi nubbi'a bi'iqra', kemudian wahyu berikutnya ursila bil muddathir, maka surah Al-Muddathir ini jamaah sekalian adalah kiat-kiat dalam berdakwah. Bagaimana seorang dai
dalam dakwanya hendaklah ia mengamalkan apa yang ada di awal surah Al-Muddathir. Karena Allah titipkan agama Islam kepada Rasulullah SAW, perintahkan untuk berdakwah, mensyiarkan agama Islam, dan di awalnya Allah bekali dengan surah Al-Muddathir. Allah katakan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Karena ketakutan Nabi saat itu. Bayangkan, Nabi saat itu ketakutan. Apa perintah Allah? Apakah Allah perintahkan dia untuk tenang, tetap melanjutkan tidurnya? Tidak. Allah perintahkan, qum fa'anzir. Maka dakwah itu harus segera dilaksanakan. Ketika Rasul merasakan ketakutan karena ya ayyuhal muddathir, karena melihat apa yang pernah dilihatnya di Gua Hira, maka Allah perintahkan ya qum fa'anzir. Maka sesungguhnya dakwah melahirkan tumaknina, ketenangan. Maka kiat yang pertama bagi seorang da'i ilallah, yang kelak semua kita ini insyaallah semuanya adalah duat, semuanya adalah da'i ilallah, adalah qum fa'anzir, yang artinya semangat dalam dakwah, tidak loyo. Qum, bangkit. Yang awalnya tidur berselimut, katakan qum, bangkit. Bangkit maknanya apa? Semangat, al-hamasah. Ya. Maka kemarin ada yel-yel, ya. Apa itu? Al-hamasatu was-sakha. Awalnya apa tadi itu? Menjalan mubarakah, al-hamasatu was-sakha. Itu ya. Ya. Maka kita artikan daripada qum fa'anzir ini adalah seorang dai harus semangat dalam dakwanya, harus jelas, tidak abu-abu. Fa'anzir, kasih peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Harus jelas, visinya jelas, dakwanya jelas, dakwah kepada Allah. Tidak loyo, tidak lemah dalam dakwanya, tidak baper dalam dakwanya. Inilah kiat-kiat yang Allah berikan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pelajaran bagi kita semua dalam dakwah, dalam mengemban visi dakwah. Yang kedua, kemudian kata Allah kepada Rasulullah. Yang kedua, kiat yang kedua, kata Allah, wa rabbaka fakabbir. Ya. Dan agungkanlah Tuhanmu. Maka dakwah itu adalah ilallah, bukan kepada ilal hizbiyah, bukan kepada golongan, tetapi dakwah kepada Allah. Maka wa rabbaka fakabbir kita artikan dengan ketawaduan dalam dakwah. Bahwa dakwah kita harus orientasinya kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin jalan Allah ya, ada melalui Muhammadiyah, ada melalui Nahdlatul Ulama, ada melalui Persatuan Islam, ada melalui Al-Wasliyah, dan seterusnya. Semuanya orientasinya satu, ilallah, ila sabili rabbika. Semua berada dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu untuk masing-masing kita bersama-sama, beda ormas tidak mengapa, ya. Asal masih di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwah kita sama, ila sabili rabbika, untuk mengagungkan nama Allah di muka bumi ini. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kelak kita berada. Ada yang nanti kelak ke Samarinda, ya, ke Kalimantan, ya. Ada yang ke Batum Peke, dakwah dia di sana. Ada ke Patimpeng, Masago, dakwah dia di sana. Ada yang ke Jonggol, dakwah dia di sana. Dia bertanggung jawab dakwah di sana. Maka kiat yang kedua adalah bagaimana, ya, tawadu dalam dakwah, ya, mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
firman Allah kepada Nabi sebelum Nabi berdakwah, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Maka selaku dai juga harus memperhatikan pakaian, juga harus memperhatikan penampilan, juga harus memperhatikan parfum. Ya, bukan iklan ini. Ya, juga memperhatikan parfum. Ya, datang dia ke masjid menggunakan parfum terbaik. Ya. Namun lebih daripada itu, ketika Allah perintahkan dengan jelas, Allah katakan wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, maka tentu apalagi hati seorang dai harus bersih daripada maksud duniawi. Karena para mufassirin mengatakan wa thiyabaka di sini adalah wa qalbaka fatahhir, dan hatimu maka sucikan. Kalau saja thiyab, pakaian Allah perintahkan yang nampak daripada tubuh kita ini Allah perintahkan untuk sucikan, maka tentu Allah juga memerintahkan untuk mensucikan daripada hati-hati kita. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jamaah sekalian, mustami'in mustamiat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pakaian yang bersih, penampilan yang bersih, ya, aroma parfum yang bagus, yang harum, itu sangat mendukung daripada dakwah seorang dai. Lebih dalam daripada itu adalah bagaimana membersihkan, mensucikan hati kita. Karena amal ini dua, a'malul qulub dengan a'malul jawarih. Ya, amal-amal daripada hati kita dan juga amal daripada anggota tubuh kita. Sudah kiat yang keberapa ini? Yang ketiga. Ya. Kiat yang berikutnya, mustami'in mustami'at, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrujzah fahjur, kata Allah, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Maka seorang da'i pertama kali ia tanggung jawab kepada dirinya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau menyampaikan sesuatu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau menyeru kepada kebaikan padahal engkau lupa kepada dirimu? Maka kiat sukses daripada dakwah yang mengamalkan apa yang ia sampaikan. Mengamalkan apa yang ia sampaikan kepada mad'unya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Kiat yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, di sini ada 6 kiat. Wala tamnun tastakfir, kata Allah, sebagai bekal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bekal bagi kita semua. Wala tamnun tastakfir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Tentu dakwah ini harus dilandaskan dengan keikhlasan hanya karena Allah Ta'ala. Maka niat ini setiap saat kita harus perbaharui, kita harus perbaiki. Mungkin di awal niatnya lurus, namun di tengah perjalanan ada saja setan-setan yang berusaha menjerumuskan daripada niat yang awalnya tadi lurus. Maka Nabi pesankan kepada kita, jaddidu imanakum, perbaharui keimanan, keyakinan kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah. Jangan sampai kita takabur, menyatakan saya ikhlas, menyatakan bahwa saya tidak perlu memperbarui daripada niat saya, insya Allah saya niatnya lurus. Jangan takabur. Kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu,
ma libni adama wal kibr. Gak pantas anak cucu Adam ini merasa takabur, sombong. Awwaluhu nutfah, akhiruhu juthah, wa bainahuma yahmilul qadharah. Awalnya nutfah, berasal dari air yang hina. Apa yang disombongkan? Wa akhiruhu juthah, akhirnya akan menjadi bangkai yang berada di bawah tanah. Wa bainahuma yahmilul qadharah, dan di antara awal dan akhir, antara nutfah dan juthah, dia senantiasa membawa kotoran. Apa yang disombongkan daripada anak cucu Adam, kata Al-Imam Ali. Athar dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, mustami'in mustami'at, kiat dakwah yang berikutnya, yang terakhir adalah yang keenam, kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekal dalam dakwah, wali rabbika fasbir. Karena Tuhanmu lah sabar. Karena jalan dakwah engkau sabar. Ada duri tentu, ada tantangan pasti, tapi kata Allah fasbir, sabar di atas jalan dakwah, sabar di atas meniti duri yang ada dalam jalan dakwah. Karena pahitnya adalah manis, pahitnya adalah manis, dan tentu tidak dirasakan kecuali mereka yang berjuang, berjihad, berjibaku dalam dunia dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh kesabaran kita adalah tentu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mekah menjadi sempit pasca Amul Huzn, tahun kenabian, yang kerabatnya, istrinya meninggal, maka Nabi mencari hiburan untuk dakwah ke Taif. Apa yang diterima Nabi di Taif, jamaah sekalian? Apakah diterima dakwanya? Padahal dengan masuknya Islam berarti mendapatkan keselamatan, in tuslim taslam. Tetapi ternyata yang didapatkan di Taif hampir sama dengan apa yang didapatkan di Mekah. Dilempari batu, syujja ra'suhu, bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Sampai Jibril datang sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Taif itu, datang Jibril, ya Rasulullah, inna ma'i malakal jibal, sesungguhnya bersama saya wahai Rasulullah malakul jibal, ada bersama saya datang malaikat gunung, siap apapun yang engkau perintahkan ia akan senantiasa melaksanakan. Maka malaikat gunung menyampaikan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, jikalau engkau ingin an utbiqu alaihimul akhsyabaini ya Rasulullah, kelak aku akan timpakan dua gunung yang ada di sini, saya timpakan kepada penduduk Taif. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak wahai malakul jibal, tidak wahai malaikat Jibril. Kalau kita mungkin ratakan, beda jemaah sekalian. Rasul dengan kesabarannya, Rasul katakan, arju, aku berharap wahai malaikat jibal, an yakhruja min aslabihim qaumun ya'budunallah. Aku berharap generasi setelah mereka, anak keturunan mereka akan datang untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau saja Nabi Muhammad menggunakan doa Nabiullah Nuh alaihissalam, apa yang terjadi dengan penduduk Taif? Kita ingat Nabiullah Nuh berdoa, wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir di atas muka bumi ini. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka. Kalau engkau sisakan, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, ya Allah. Doa Nabiullah, apakah dipakai oleh Nabiullah Muhammad SAW? Tidak.
Bahkan Nabi dengan kesabarannya, wali rabbika fasbir, dengan bekal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi, bahkan sampai kepada generasi terbaik. Kita ingat bagaimana kesabaran Ammar bin Yasir yang orang tuanya disiksa di hadapannya, sehingga ia datang kepada Rasul katakan, "Sabrun ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah." Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu kelak adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin daripada kiat-kiat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah sampaikan pertama kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan Nabi untuk dakwah, menyampaikan risalah Islam. Sampailah Islam ini ke bumi kita, sampailah Islam ini ke dalam hati-hati kita, hati orang tua kita. Maka kewajiban kita adalah melanjutkan estafet dakwah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dalam khutbah ini ada munasabah antara awal khutbah dan akhir khutbah. Jadi munasabahnya adalah ketika saya awali dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Biar munasabah kan ya. Nanti disuruh cari munasabah dalam kultum malam ini, itu munasabahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa beli sekuteng kalau tidak beli koran? Untuk apa wajah ganteng kalau tidak rajin baca Quran? Sebenarnya saya punya pantun juga buat di belakang, cuman gak usah lah saya sampaikan. Ya, itulah munasabah daripada khutbah kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, wabil khusus kepada yang menyampaikan, karena ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan milik kami pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minina fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.